Selamat datang di Cuan Community by JUC Sekuritas Cabang Daun Mogot Jakarta. Saya Evan, IHSG hari ini melemah 0,8%. Tutup di 6749.6. 0,78% sih ya. Dibuletin aja lah 0,8%. Lower high lower low candlenya meskipun hari ini melemah tapi masih di atas 6.700. Jadi harapannya IHSG nggak ke bawah 6.700 sih. Meskipun ada peluang ke sana dan ngetes area 6.600 lagi ya. Harapan saya masih tetap IHSG berhasil ke 7.000. Jadi mudah-mudahan ini nge-swing ke bawah dulu, ngetes nggak apa-apa lah, ngetes 6.600, 6,5 gitu ya. Terus naik ke 7.000. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Atau juga ini dalam waktu dekat ke depan di minggu ini langsung naik ke area 7.000 atau setidaknya 6.930-an lah, itu juga masih oke lah ya. Kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita bahas saham-saham yang ya kasih cuan lah di market yang juga lagi kurang enak lah ya. Tetap sahamnya masih ada saham-saham yang kasih cuan. Oke. Sekarang happy cuan dulu aja biar enggak galau. Saham-saham yang hari ini kasih kita cuan ada beberapa sih. Pertama, WIRG itu dari beberapa hari yang bukan beberapa hari yang lalu. Saya ingat di sini di tanggal 23, seingat saya tanggal 23 ya. Itu ada dimension dibahas, bisa dibeli gitulah kalau minat. Dan sekarang berhasil naik bahkan breakout highest Oktober 2024 yaitu breakout 143. Lumayan tuh kalau misalnya waktu itu dibeli dan masih ada yang simpen barang sampai sekarang. Setidaknya sinilah simpen barang sampai sekarang di anggap aja sekarang di 145 ya. 145. Ada floating profit 37%. Mantep sih, cuman sayangnya ini tadi sore ada guyuran, jadi nggak ada salahnya kalau besok itu jualan dulu, karena kalau kita geser ke weekly, zoom in dikit, kemudian kita tandain highest close di bulan Juli ya, berapa tuh 153. Kalau di time frame daily ketemunya highest close di bulan Juli 2024 itu ada di 155 seingat saya. Sebelahnya 155 betul. Nah 155 ini masih direspon jadi resisten, jadi nggak ada salahnya besok jualan, atau kalau masih mau hold pasang LT sell tapi agak jauh sih ya jualan aja lah, jual sebagian dulu kalau masih mau hold gitu ya. Kemudian yang kedua ada MAPI. Ya, MAPI kasih cuan lah. Beberapa waktu yang lalu ada sinyal BOW di tanggal 18 Februari. Waktu itu disebar ke room nasabah. Itu waktu harganya masih di 12.50-an. Jadi sekarang udah di 14.80, dan kemarin terakhir saya lupa kemarin atau 2 hari yang lalu ya. Itu dibahas kalau naik ke atas 14.15 berpeluang naik ke target TP1 dari setup yang kebentuk, yaitu di sekitar 15.35. Ya, hari ini higher low, tutup di 14.80. Mudah-mudahan masih bisa lancar ke target TP1 di 15.35 ya. Itu sih. Kalau mau take profit dirasa sudah cukup cuannya juga nggak masalah, atau pasang elite sell di 14.25 atau 14.20 juga nggak masalah. Terus ya, sekarang kita lanjut ke saham-saham yang di request ada di kolom komen. Agak sedih sih requestnya. Yang di request pertama ada Unilever. Pertanyaannya kira-kira Februari ini targetnya berapa? Terus terang kalau di Februari akhir nanti target Unilever ke berapa, nggak ada yang tahu persisnya sih ya. Atau mungkin kalau pertanyaannya close-nya di berapa, nggak ada yang tahu persisnya. Coba kita ganti ke trading view supaya lebih panjang data saya. Ngomong-ngomong ini udah nggak terlalu jauh dari all time low si Unilever itu sendiri ya.
di tahun 2000 berapa ini 6 tahun 2006 all time low-nya 725. Sedih sih kalau misalnya break low dan bikin all time low. Tapi apapun itu sampai sekarang belum ada tanda pembalikan arah yang cukup jelas dan strukturnya masih turun. Bahkan kemarin itu inducement terakhir kan di 1545 ya, itu belum diambil, jadi belum ada tanda retracement yang peluangnya cukup besar untuk bikin harga lanjut naik cukup tinggi. Dan sekarang pullback terakhir sebagai inducementnya ada di 1500. Jadi kalau berhasil naik ke atas 1500 ya berpeluang naik lebih tinggi, kalau enggak ya ini lagi jalan turun. Itu sih. Terus terang kalau target persisnya di berapa nggak tahu. Kalau kita mau marking areanya, sebentar, marking areanya di time frame weekly dulu lah. Marking areanya di sini. Oke. Bisa jadi OTW ke 1100-an ya. Ya 1100-an di bawah sini apakah ada area yang asik? Di sini ada area yang asik di bawah 1000, tapi tetap saya lebih pilih ngintip saham yang lain sih ya, di sekitar 860-an. Aduh, sedih kalau ke situ. Gitu. Tapi nggak ada alasan sekarang ini ya, nggak ada alasan si Unilever buat, maksudnya ya belum ada alasan atau belum ada sentimen dia buat rebound, meskipun terakhir ada berita dia mau bagiin 100% profitnya di tahun 2024 sebagai dividen. Tetap kecil. Tetap gak terlalu gede lah. Itu sih, setelah saya hitungan kasar, setelah dikurangi interim yang tahun lalu, yang dibagikan akhir tahun lalu maksud saya, sekitar 40-an rupiah lah, 41 kalau saya nggak salah ingat ya. Coba nanti tulis di kolom komen tepatnya berapa. Ya, mudah-mudahan menjawab. Yang kedua ada cuan. Pertanyaannya sih nggak jauh beda. Februari targetnya di berapa? Lagi-lagi kalau di akhir bulan nanti harganya di berapa saya nggak tahu. Cuman ini si cuan dia ngetes, kalau kita mau bilang dia ngetes area demand, iya. Tapi saya nggak terlalu suka. Nah, ngetes area, kalau dibilang ngetes area demand, iya. Saya nggak maksudnya saya nggak suka kalau dia turun ke bawah 6550 sih. Dan yang saya nggak terlalu suka adalah setup yang terbaru sekarang ini belum ada setup yang clear gitu loh. Jadi kalau misalnya pengen beli, stop lossnya di 6500 lah ya, atau 6450 boleh lah. Itu sih kalau kena stop loss dan masih mau incer cuan, coba incer di bawah di sekitaran 5800 atau 5000 bulat. Itu sih paling. Kalau sekarang saya pilih nonton dulu, bisa mantul nggak dia, maksudnya bisa bikin setup yang enak nggak. Misalnya minat banget beli cuan, nggak bisa ditawar, ya udah stop lossnya di 6450 boleh gitu ya. Next, kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist. Masih ada beberapa. Pertama ADMR tuh. Si ADMR terakhir masuk rekomendasi itu tanggal 24 Februari ya. Masuk rekomendasi untuk tanggal 24 Februari. Strateginya beli di 830, stop lossnya kalau close di bawah 795. Hari ini melemah 1,8%, tapi masih di atas 795, jadi masih aman disimpan buat yang masih punya barang gitu ya. Dan silahkan dibeli bagi yang berminat. Kalau udah nggak minat beli ADMR, ya udah intip yang lain. Atau kalau misalnya dia kena stop loss, ini ngomong-ngomong ini lagi di area order block ya, dan cukup kuat order blocknya. Kalau misalnya kena stop loss, tungguin agak bawah dikit lah. Sini juga ada area order block yang cukup kuat di sekitar 780, nggak terlalu jauh sih. Saya berharap di area-area ini dia membalnya.
ngetes area 1000-an dulu lumayan lah gitu. Terus next ada Avia yang hari ini melemah 2,7%. Terakhir masuk rekomendasi itu saya lupa deh, tanggal 21 atau tanggal 20 ya, antara dua tanggal itu, dan masih aman disimpan meskipun sekarang melemah atau hari ini melemah 2,7%, tutup di 364, tapi ini masih aman disimpan selama nggak tutup di bawah 358 itu sih ya. Terus yang berikutnya ada MTMH. Nah, si MTMH strategi yang beberapa hari lalu muncul tanggal 19 beli di 970 atau 970 sih. Stop loss kalau close di bawah 935 ya. Hari ini dijemput, setelah jemput 970 dan sempat turun sampai ke 945 sih. Setelah jemput order beli, dia naik tutup di 1000 dan bikin candle dengan shadow bawah yang sangat panjang, body candlenya kecil meskipun merah, tapi menunjukkan ada perlawanan yang cukup kuat dari si buyer. Mudah-mudahan dalam waktu dekat di minggu ini si MTMH berhasil nyampe ke target TP1 ya di 1080. Oke, next ada P1, masih di dalam range candle tanggal 17 Februari, jadi masih inside bar dan masih aman disimpan buat yang udah punya selama nggak tutup di bawah 368 ya. Masih aman lah, mudah-mudahan lancar ke 450-an. Next ada Tower. Nah, si Tower yang kurang enak sayangnya, karena waktu itu ada strategi beli di 605, 610 seingat saya ya, anggaplah 610. Kemudian hari ini turun dan tutup di bawah 585, tutup di 580, cut loss. Tapi ya karena kena cut loss ya exit aja dulu karena marketnya belum enak juga. Jadi ya kalau udah ada sinyal exit kena cut loss, saya pilih exit dulu aja sih ya. Exit dulu nggak apa-apa. Toh stop lossnya atau risikonya kemarin nggak terlalu gede, nggak sampai 5% sih. Itu ya. Jadi besok ini Tower nggak dibahas dulu. Gitu. Sekarang kita lanjut ke saham rekomendasi untuk besok hari Selasa. Tanggal berapa sih ya? Tanggal 25 Februari 2025. Ada 3 saham dulu, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga, tentunya menggunakan fitur Smart Order. Saham pertama BBRI. BBRI hari ini menguat tipis 0,8% ya. Ya candlenya cenderung indecision 2 hari ini dan hari Jumat kemarin. Kalau dilihat BBRI ada peluang atau ada kemungkinan bikin higher low di 3850, low di bulan Februari ini sementara lebih tinggi daripada low di bulan Januari kemarin. Nah, maka selama nggak turun ke bawah 3800, karena kemarin waktu naik setelah bikin low di 3800 di Januari ya, terus kan naik tuh, ini juga ambil inducement. Jadi selama nggak turun dan tutup di bawah 3800, maka BBRI ada peluang retrace lebih tinggi dibandingkan berapa kemarin berapa tadi level inducementnya 4240. Mudah-mudahan berhasil ngetes area 5000-an lagi ya. Jadi buat yang minat beli BBRI atau belum punya barang sekali dan belum punya barang sama sekali maksud saya dan baru pertama mau beli, ini boleh dibeli. Kalau belinya untuk trading silakan stop lossnya kalau tutup di bawah 3800 dan targetnya di area 5000-an dulu ya. 5000 kecil atau sedikit di bawah 5000 boleh sih. Di 4900, 4940, 5000 itu boleh gitu ya. Kemudian saham kedua ada KLBF. Si KLBF hari ini tutup melemah 0,8% di level 1210 dan ya masih di dalam range candle hari Kamis minggu lalu. Jadi masih inside bar. Buat yang udah punya barang sih di hold dulu aja nggak masalah. Selama nggak turun dan tutup di bawah 1185 masih aman dan mudah-mudahan rebound
kemudian berhasil ke target TP1 di 1370.400. Jadi Bapak Ibu yang masih minat beli UNVR belum punya barang, silakan besok bisa langsung dibeli atau bisa langsung bikin ordernya sekarang juga pakai GTC order, itu bisa di 12.10. Stop lossnya kalau close di bawah 11.85 ya, dan target TP1 1370.400. Kemudian berikutnya ada Saratoga, saham yang beberapa hari lalu masuk rekomendasi karena di sini ada setup CB1, masih downtrend sih ya, setidaknya internal. Kalau kita lihat eksternalnya sih masih cukup oke. Kemudian di sini ada setup CB1, mudah-mudahan berhasil rebound, tapi supaya nggak terlalu gede risikonya, jadi strategi tradingnya beli ngantri di 1790, stop lossnya kalau tutup di bawah 1690, dan target TP1 ada di 2010, target TP2 nya di 2200. Mudah-mudahan sih nyampe ke 2200 ya, karena di sini juga sudah ada sinyal bullish divergence, ada tanda pelemahan dari tren turun yang kebentuk setidaknya sih dari Desember 2024 sampai sekarang. Ini kan turun ya, terus ada bullish divergence, berarti udah ada pelemahan penurunannya. Itu tadi 3 saham pilihan kami, dan Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga. Untuk informasi, kami akan mengadakan workshop SMC dan Fibo Cuan nantinya di bulan April workshopnya. Buat yang belum pernah sama sekali ikut workshop atau mau ikutan lagi, silakan bisa hubungi kontak person. Kemudian buat yang penasaran, itu tanggal 1 Maret, hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025 kami mengadakan pre-kelas gratis. Silahkan daftar. Link pendaftarannya ada di situ tuh, di itu tuh ya, bit.ly/daftar pre-kelas, atau kalau nonton di TV scan aja tuh barcode-nya. Itu ya. Gratis pre-kelasnya. Silakan boleh nanya-nanya, dan tentunya meskipun pre-kelasnya gratis, insya Allah nggak pulang dengan tangan hampa lah ya. Sekian dulu dari saya. Jangan lupa share dan tekan jempol ke atas video ini supaya share juga supaya manfaatnya jadi lebih merata ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan juga tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update video dari kami. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.